Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Haleluya! Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Saudara semua. Saya percaya hari ini kita datang dengan keadaan sukacita, siap menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Amin saudara. Saudara tahu kisah Yesus memberikan makan 5.000 orang saudara. Pada satu saudara di sana tidak ada makanan, tetapi hanya ada seorang anak kecil
memiliki 5 roti dan 2 ikan. Dan pada saat dia serahkan kepada Tuhan Yesus, apa yang harus lakukan saudara? Tuhan Yesus mengambil roti itu, lalu ia mengucap syukur atasnya, dan ia membagi-bagikannya. Saya percaya saudara, kunci mujizat terjadi 5 roti 2 ikan bisa memberikan makan 5.000 orang. Karena kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus mengucap syukur atasnya saudara. Saya percaya hari itu saudara, apapun tantangan hidup Anda, apapun yang menjadi kerinduan Anda saudara, maukah kita sama seperti Yesus? Yang terlebih dahulu kita lakukan adalah apa? Kita mengucap syukur atas segala kehidupan kita. Saya percaya saat kita mengucap syukur, Tuhan bekerja bagi setiap kita. Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Mari sama-sama, bolehkah kita angkat tangan kita saudara, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami mengangkat tangan kami, tanda kami bersyukur untuk apa yang Tuhan perbuat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, apapun yang kami alami, Tuhan baik. Tuhan tidak pernah salah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami melakukan bagian kami Tuhan. Kami mau bersyukur kepada Tuhan. Hanya satu yang kami lakukan Tuhan. Kami ingin berterima kasih untuk apa yang Kau perbuat dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menyembah Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih Tuhan. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Sama-sama katakan. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari sama-sama kata. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here, oh God. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds. Mari sama-sama yang bersyukur nyatakan. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise. Mari sama-sama nyatakan thank you Jesus. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise. Mari sekali lagi sama-sama yang bersyukur. Nyatakan thank you Jesus. Thank you Jesus, Jesus,
naikkan syukur kami pada Engkau hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh. Sama-sama kedua tanganmu saudara, mari declare katakan thank you Jesus, 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 thank you Jesus, it's only by your grace that I could live today. Mari nyatakan bersyukur, bersyukurlah, bersyukur. Ini janji kami Tuhan pada Engkau Tuhan. Ku sembah. Amin. Mari
Mari bersama-sama singers. Mari sama-sama katakan kami bersyukur di tempat ini Tuhan. Bersyukur, bersyukur, amin. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Sembah, Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. mari yang bersyukur saudara. Mari satu suara disepakat katakan kami bersyukur. Katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur Karena kasih setiamu. sembah, sembah Raja. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku Janji kami selama hidupku. ku sembah. Nyatakan bersyukur, bersyukur. Come on. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja. Mari nyatakan bersama-sama. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Sembah, sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah. Mari nyatakan bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Amin. Dengarlah siap syukur sembah kami Tuhan. Haleluya. Ku sembah. Amin. Mari sekali lagi sama-sama dengan hati yang bersyukur katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Sembah, sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Mari janji sama Tuhan nyatakan selama hidupku ku sembah. Sembah kau Yesus Tuhan. Selama hidupku ku sembah Yesus. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang berkuasa, berdaulat atas setiap kehidupan kita. Haleluya. Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Kami berkatakan tidak ada yang lain selain Engkau yang bertahta dalam hidup kami Tuhan. Kami siap bersorak-sorai, kami siap memuji Tuhan. Satu alasan kami kalau kami bersorak-sorai, sebab Tuhan bersama dengan kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan yang siap bersyukur, bersorak-sorai bagi Tuhan. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi semuanya shalom. Boleh lambaikan tanganmu, lihat kanan kirimu, katakan Tuhan baik dalam hidupmu. Haleluya. Come on. Sama-sama katakan kasih yang begitu besar. Come on. Lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Mari kita katakan sama-sama kasih-Mu Tuhan. Kasih yang begitu besar. Lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku. Amin. Selamatkan dan pulih. Yang bersyukur angkat tanganmu sama-sama. Come on. Ku naik
menaikkan syukurku. 1, 2, 3, come on. Meninggikan namamu selalu, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Yang percaya katakan amin. Kasih yang begitu besar. Mana suara yang katakan come on? Lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku. Kami percaya Tuhan. Selamatkan dan pulihkanku. Sekali katakan come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan yang sudah dipulihkan. Sama-sama katakan come on. Ku naikkan syukurku. 1, 2, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini. Mari bersyukur sama-sama yuk katakan come on. Ku naikkan syukurku. Katakan. Ku naikkan syukurku. Yang bersyukur come on. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Come on, come on. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Syukur. Sama-sama come on. Ku tak akan berhenti. Come on. Woo. Amin. Yang bersyukur come on. Haleluya. Saya percaya bisa lebih semangat amin. 1, 2, 3, takkan berhenti. Amin. Boleh sambil tepuk tangannya come on. 1, 2. Sama-sama. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Come on. Haleluya. Siap lebih lagi buat Tuhan, amin. Seberapa banyak di sini yang bersyukur punya Tuhan yang baik, melambaikan tanganmu. Mari kasih sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Sorakan haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Come on.
bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiba sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yang percaya katakan amin. Sebab Engkau baik Tuhan. Mari lebih lagi angkat suaramu, nyatakan Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiba sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati. Mari dengan senang hati menyatakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari lebih lagi buat Tuhan nyatakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kami mau nyatakan Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Engkau baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Engkau baik ya Tuhan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Sebab Engkau baik dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang baik. Mari yang bersyukur sama-sama katakan amin. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama. Sebab Tuhan baiklah. Amin. Sebab
Engkau baik, sungguh sangat-sangat baik bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur, anugerah-Mu melimpah bagi setiap kami Tuhan. Kami Bapa, kami mengucap syukur atas berkat-Mu bagi bangsa kami Indonesia. Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Indonesia ada di pikiran-Mu. Tangan Tuhan akan membawa bangsa kami masuk dalam destiny-Mu untuk memperoleh kemenangan demi kemenangan dari segala aspek yang ada. Pemilu tahun 2024, Tuhan kami minta perkenanan-Mu Tuhan, agar pemilu dapat berjalan dengan aman, lancar, dan dijauhkan dari segala intrik-intrik manipulasi. Presiden yang terpilih adalah orang yang mementingkan kepentingan rakyat bukan golongan, yang memiliki jiwa nasionalisme dan toleransi. Kami berdoa memberkati Bapak Presiden kami Jokowi dan wakilnya Bapak Maruf Amin. Biar roh takut akan Tuhan itu menguasai pemimpin bangsa kami ini, agar setiap keputusan-keputusan yang diambil itu mendatangkan kesejahteraan dan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan memberkati gembala sidang kami Paniko, kesehatan, pelayanan dan keluarganya Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Sebagai pembawa api Pentakosta ketiga, Tuhan senantiasa memberi kekuatan dan tuntunan sampai amanat agung ini tergenapi dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Dan Tuhan juga memberkati Gembala CK7 Pak Dr. Yanto. Stamina tubuh yang kuat Tuhan berikan. Hikmat, marifat, dan pewahyuan yang baru Tuhan curahkan di dalam pelayanan hamba-Mu. Dan keluarganya ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Tuhanlah yang menjadi penolong dan perisai atas hamba-Mu dan keluarga. Dan di dalam pengembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua umat yang layak di hadapan Tuhan. Senantiasa Tuhan beri tuntunan dan kekuatan sampai tergenapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya akan terjadi kebangkitan yang besar atas generasi Yeremia di CK7. Roh Tuhan ada pada mereka sehingga memampukan mereka untuk hidup kudus dan takut akan Tuhan. Pakai generasi muda di tempat ini Tuhan, menjadi future leader, menjadi generasi muda yang berdampak, berinovatif dan punya kreativitas yang tinggi Tuhan. Dan pakai mereka dimanapun profesi mereka berada Tuhan. Kami percaya lewat kehidupan generasi muda di CK7, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita akan memasuki prosesi penyerahan anak. Akan saya panggilkan anak Mark Jedidiah Napitupulu beserta kedua orang tua. Anak Sherian Isaac Otniel beserta kedua orang tua. Anak Maureen Abigail Andrean dengan kedua orang tua. Anak Gevariel Xavier Immanuel dengan orang tua. Anak Elis Freya Valencia dengan kedua orang tua. Anak Agatha Serafina dengan kedua orang tua. Anak Indra Junior Omega Sulistio dan Ibra Noel Alfa Sulistio dengan kedua orang tua. Anak Johannes Raditya Tambunan dan Mark Lionel Tambunan dengan kedua orang tua. Anak Jessica Grace Lim dengan orang tua. Anak Divine Fidelia Hendrasyang dengan kedua orang tua. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran. Mari Bapak Ibu,
arahkan tangan kita kepada anak-anak yang akan diserahkan kepada Tuhan. Anak Mark, anak Sheriana, anak Gevariel, anak Maureen, anak Alice, anak Yuvain, anak Agatha, anak Indra, anak Ibranuel, anak Mark, anak Yohanes, anak Jessica. Dengan iman kedua orang tuamu, engkau diserahkan kepada Tuhan Yesus. Mulai saat ini, engkau jadi milik kepunyaan Tuhan Yesus. Engkau akan dibela, engkau akan dipelihara, engkau akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Engkau akan bertumbuh menjadi anak yang mengasihi Tuhan, anak yang mengasihi sesama dan orang tua mereka. Engkau akan menjadi anak yang diberkati, engkau akan diberkati dengan berkat Daniel 10 kali lebih cerdas daripada anak-anak lain. Sehingga apa yang kau lakukan akan berhasil dan beruntung. Engkau akan memuliakan seumur hidupmu. Juga untuk pada para orang tua, Ibu Jenti, Pak Ramos Tambunan, Ibu Suratsdip, Bapak Indra Sulistyo, Ibu Gulini, Bapak Adri Laurentius, Ibu Teresia Chandra, Bapak David Hendra, Ibu Adlin, Bapak Hutomo Chandra, Ibu Feni, Aldo Andrean, Angela Kurnia, Bapak John Becker, Bapak Otniel, Ibu Krestella, Bapak Kaven, dan Ibu Maria Jane. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit buat kalian. Tuhan akan memberkati kehidupan kalian. Tuhan akan memberi hikmat untuk mendidik anak mereka, anak kalian dalam takut akan Tuhan. Tuhan, ikat mereka dalam tali kasih-Mu sehingga mereka menjadi keluarga yang mengasihi, berhasil dan beruntung dalam setiap pekerjaan mereka. Tuhan, biarlah Tuhan, tangan Tuhan yang terus membimbing mereka sehingga mereka dapat menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersyukur, berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan yang dahsyat, saudara. Puji nama Tuhan. Baik, di kesempatan siang hari ini di Ibadah Raya ketiga dengan sukacita kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kalau ada, bolehkah saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi dengan sukacita mereka menyambut? Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Ada sebelah kiri saya. Halo, puji Tuhan, selamat datang. Ada lagi? Baik, puji Tuhan, selamat datang untuk jemaat yang baru pertama kali hadir. Wow, di sebelah kanan juga ada. Haleluya, puji Tuhan. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, saudara bisa untuk scan QR yang di depan saudara dapat mengisi form biodata jiwa baru. Dan saudara tidak lupa kami mengingatkan saudara sebentar lagi, sekali lagi sebentar lagi tanggal 10 Desember saudara kita akan sama-sama merayakan HUT GBI PRJ ke-26 tahun. Boleh kasih tepuk tangan ke saudara yang dahsyat saudara. 26 tahun Tuhan menyertai gereja kita saudara. Oleh karena itu saudara jangan lupa saudara, bagi saudara yang belum memesan tiket, saudara bisa memesan tiket dengan cara mendownload aplikasi GBI PRJ saudara ya. Nanti di sana saat Anda mendownload, Anda akan bisa memesan tiket dan tiketnya bukan berupa kertas, tapi sekarang sudah merupakan berupa QR saudara ya. Jadi tolong saudara untuk langsung download dan juga pesan tiket saudara ya. Tiketnya free, tapi kenapa harus ada tiket saudara? Supaya kami mencegah supaya tidak terjadi penumpukan orang tempat ini saudara, supaya semuanya bisa beribadah dengan nyaman. Oleh karena itu saudara sama-sama yuk kita download aplikasinya dan juga pesan tiket. Bagi saudara yang merasa bingung, kesulitan dan lain-lain saudara setelah ibadah bisa ke meja depan saudara di help desk di depan saudara. Nanti para pengerja akan membantu saudara-saudara semua untuk dapat memesan tiket HUT GBI PRJ. Dan juga saudara, bagi saudara yang ingin mensupport acara ini saudara dapat melihat ada paket-paket sponsorship yang ada saudara. Setelah ibadah, kalau saudara tertarik untuk mendukung, mensupport acara saudara bisa ke
meja di depan saudara untuk dapat mengetahui lebih lanjut tentang paket sponsorship yang ada. Dan juga saudara kami mengingatkan bagi saudara yang perlu dukungan doa, saudara bisa nanti di kantor doa di depan juga saudara bisa untuk sama-sama didukung oleh pendoa-pendoa yang sudah ada di depan saudara. Baik, kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahanmu yang terbaik. Bagi yang butuh amplop bisa angkat tanganmu, nanti pengerja akan berikan amplop pada saudara. Saudara dapat memberikan persembahan juga dengan cara men-scan kris yang ada di depan kursi saudara, dan pastikan pada saat Anda men-scan kris yang ada tercantum atas nama kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah persiapan persembahan saudara, yuk sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan deklarasikan doa persembahan kita pada hari ini. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami Tuhan. Kami percaya dengan iman kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin saat memberikan persembahan terus memberkati. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu 3 Desember 2023, pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Victor Abraham. Pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Tian Setiawati Bekom. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Ibadah Mandat Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor J.J. Simko Putra. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. In unity we serve. With much thanksgiving we celebrate. With one voice we shout. 26 years of His faithfulness and His favor. Don't miss out on this Christmas celebration and 26th anniversary special. Get your tickets and invite your friends and family too. But do it fast. Do it now. Come, let us magnify Him. Let us rejoice in His presence and receive His blessings to doors of new horizons, doors to new blessings in Him. See you. Sesuai arahan dari Gembala Sidang GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, diberitahukan bahwa akan diadakan doa puasa bersama mulai tanggal 2 sampai dengan 12 Desember 2023, 11 hari. Dengan topik doa sebagai berikut: Indonesia dan khususnya pemilu 2024, Presiden dan Wakil Presiden yang takut akan Tuhan, nasionalis, toleran, dan Pancasilais, dan juga keamanan, perekonomian global, perdamaian dunia,
kebangkitan generasi Yeremia, pencurahan Roh Kudus di era Pantekosta ketiga, fokus penyelesaian amanat agung tahun 2033. Adapun jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Doa puasa bersama tersebut wajib bagi pengerja dan juga aktivis, serta dihimbau untuk jemaat. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, gemar baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan terus menyertai kami. Hari ini kami datang Tuhan, kayak membawa ucapan syukur kami. Yang terbaik hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Thank you for your goodness, Lord. I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing of the goodness of God. And you're so good. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. I love your voice. You have led me through the fire, in the darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Mari nyatakan, All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Oh yes you are. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Say your goodness. Your goodness is running after me. Your goodness is running after
the goodness of God. I will sing of the goodness of Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Surya la 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 bandara la baede. Surya la 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 baoda la 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 bahandia. Surya la karaba. Haleluya. Syukur ya Allah bara bahandia. Saudara, mari kita semua angkat tangan, kita berdoa dalam bahasa roh, kita mengundang Roh Kudus untuk bekerja, untuk menjamah kita semua pagi hari ini. Syurya la la bara bakara la bara la 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 bara bara bahante dia. Syurya la la bara batakara la bara la 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 bara basatakara la bara bara la 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 bahante dia. Haleluya. Roh Kudus, kami mengundang Engkau Tuhan untuk datang menjamah kami semuanya. Lewat firman-Mu dan kuasa-Mu Tuhan, Kau membuka tingkap-tingkap langit di surga. Kau akan mencurahkan berkat-Mu, pewahyuan-Mu kepada kami pagi hari ini Tuhan. Lewat firman-Mu Tuhan, Kau menguatkan kami, mengangkat kami ke tempat yang lebih tinggi lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, berbicaralah, berfirman kepada kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya mengatakan amin. Kita beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara semuanya. Shalom dan selamat pagi PRJ. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini untuk bisa bergabung bersama dengan saudara. Terima kasih juga kepada Dr. Yanto untuk kesempatannya hari ini untuk bisa membagi firman kepada saudara. Saudara, hari ini saudara, saya ingin mengundang saudara untuk membaca dan langsung saja ke kitab Lukas pasal 11 ayat yang pertama. Saudara, siapa setuju bahwa hari-hari ini saudara, dunia memang sedang di dalam satu kondisi yang sedang tidak baik-baiknya. Sudah begitu banyak saudara, setiap hari kita membaca berita-berita yang kurang baik dan tidak baik. Dan sering saat kita membaca berita-berita buruk seperti itu, membuat kita merasa gelisah, khawatir, dan juga banyak juga perasaan takut. Dan oleh sebab itu saudara, ini menandakan bahwa musim kekristen-kristenan itu sudah lewat. Musim kita saudara, main gereja juga sudah lewat. Karena ini adalah saatnya kita harus lebih lagi berakar dan iman kita di dalam Tuhan harus lebih lagi yakin. Siapa yang berkata amin? Dan oleh sebab itu saudara, ini menandakan bahwa saatnya gereja Tuhan, umat Kristen, imannya sudah tidak bisa lagi kekanak-kanakan. Iman kita harus lebih lagi dewasa, harus lebih berakar di dalam Tuhan. Bukan hanya berakar di dalam berkat atau di atas berkat, atau bagaimana kita seberapa besar dan banyak kita diberkati oleh Tuhan. Sudah tidak bisa lagi saudara kita mengandalkan berkat sebagai tanda kita ini adalah baik atau sehat di dalam Tuhan. Saudara, tanda di mana kita ini sehat di dalam Tuhan adalah seberapa intimnya, dekatnya kita, hubungan kita dengan Tuhan. Dan oleh sebab itu saudara, hari ini saya ingin membawa saudara ke Lukas pasal 11 ayat pertama. Di sini saudara, murid-murid Yesus datang dan berkata kepada Yesus, menanyakan kepada Yesus. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Perhatikan, murid-murid Yesus datang menanyakan kepada Yesus, Tuhan ajarlah kami berdoa. Bukan Tuhan ajarlah kami atau kasih tahu kepada kami rahasia, metode di mana saat kami berdoa selalu doa saya dijawab, selalu doa saya berhasil. Nah saudara, kenyataannya kita sebagai orang Kristen itu memiliki pikiran yang seperti itu. Kita datang ke gereja untuk mencari metode, untuk mencari rumus, untuk bagaimana saat kita melaksanakan beberapa kedisiplinan rohani, ujung-ujungnya kerohanian tersebut dipakai sebagai alat untuk mendapati lebih banyak berkat. Daripada
membawa kita lebih erat dan intim kepada Tuhan. Dan di sini saudara, murid Yesus bertanya kepada Yesus, ajarlah kami berdoa. Bukannya ajarlah kami metode atau rahasia untuk setiap kali saya berdoa, doa saya pasti akan dijawab. Dan saudara, siapa setuju? Kenyataannya hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Gak mungkin setiap kali kita berdoa selalu dijawab. Siapa berkata amin? Nah, saudara, di sini saudara kita harus belajar apa yang dimaksud Yesus tersebut saat dia menjawab murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka ayat kedua. Apabila kamu berdoa, lihat di sini saudara. Yesus berkata, kalian mau belajar bagaimana caranya berdoa? Caranya, mulailah berdoa. You know, right? Kalau misalnya kalian mau belajar cara bagaimananya berdoa, mulailah berdoa. Mulailah berbicara kepada Tuhan. Mulailah untuk mau berhubungan dengan Tuhan. Untuk mengutarakan isi hati saudara kepada Tuhan. Saudara, banyak orang Kristen pergi ke konferensi doa, belajar bagaimana caranya berdoa, tetapi setelah konferensinya selesai, pulang ke rumah, malas berdoa dan tidak pernah berdoa. Artinya saudara, ujung-ujungnya Yesus berkata, kalau kalian mau belajar berdoa, mulailah berdoa. At where you are, simply pray, because prayer is more practical than theory. Nah, setelah itu saudara, dia berkata demikian. Saat kalian berdoa, katakanlah. Ini bukanlah metode. Ini juga bukanlah rumus. It's not a formula. Tapi ini adalah prinsip doa. Nah, prinsip doa yang pertama Yesus bagikan kepada muridnya adalah saat kita berdoa, katakanlah, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. So, mulailah doa saudara dengan mendatangi tahta kasih karunia Allah dengan sikap bersyukur kepada Dia. Kenapa saudara kita harus belajar untuk bersyukur? Walaupun saudara di luar kita kondisinya tidak baik. Walaupun saudara apa yang kita sedang alami masih juga di dalam pencobaan. Dan masih juga belum ada solusi. Tetapi Tuhan tetap ingin kita untuk mendatangi tahta kasih karunia-Nya dengan iman dan berani, dengan sikap bersyukur. Kenapa? Karena saudara, bersyukur kepada Tuhan membuka akses kita kepada kuasa surga. Siapa berkata amin? Saudara, pada saat Yesus menghadapi 5.000 massa, semuanya saudara kelaparan. Dan dia saudara berpaling kepada murid-muridnya dan berkata, berikanlah mereka semua makanan. Dan murid-murid Yesus berkata, kami tidak memiliki bahan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 5.000 orang yang ada di sana. Tetapi apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya? Kamu berikanlah mereka makanan. Dan dari situ saudara, murid Yesus memberikan kepada Yesus 5 roti 2 ikan dari seorang bocah. Saudara, pada saat Yesus mendapatkan 5 roti 2 ikan ini, siapa setuju? 5 roti 2 ikan tidak cukup untuk memberi makan kepada 5.000 orang. Artinya saudara, sumber dayanya, resourcesnya sama sekali tidak cukup. Tetapi saudara, pada saat Yesus mendapatkan 5 roti 2 ikan ini, apa sikapnya? Apakah dia menggerutu? Hah? Cuma segini? Ini dalam bahasa Singlish ya, we got enough, right? Mana cukup 5 roti 2 ikan. Saudara perhatikan, Yesus tidak menggerutu. Yesus juga tidak membanding-bandingkan apa yang dia punya dengan milik orang lain. Yesus juga tidak merasa iri hati. Yesus juga tidak merasa ciut hati. Tetapi saudara, apa yang dia miliki, apa yang dia punya, dia serahkan kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata dia berserah kepada Tuhan dan dia berpaling kepada surga mengucap syukur. Dan pada saat dia mengucap syukur, Tuhan melipat gandakan 5 roti 2 ikan ini sampai mampu mencukupi lebih dari 5.000 orang. Ayo kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Saudara, jikalau kita saudara mendatangi tahta kasih karunia Tuhan di dalam doa kita, mulailah dengan sikap bersyukur. Jangan menggerutu, jangan membanding-bandingkan apa yang saudara punya dengan orang lain. Juga jangan saudara melihat anggap sepele apa yang saudara punya. Saudara melihat, saya memiliki utang 5 miliar, tapi yang saya punya di dalam bank deposito itu hanya 5
5 juta, mana cukup? Gak apa-apa. Saudara, serahkan kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang saudara punya saat ini. Saat saudara bersyukur, Tuhan akan melipat gandakan apa yang saudara punya untuk melebihi dan mencukupi segala persoalan yang saudara miliki. Saudara berkata amin. Ayo kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan. Saudara mengakhiri tahun ini, mari kita mendatangi, berdoa dengan sikap bersyukur. Dengan apa yang saudara miliki dan punya saat ini. Baru Tuhan akan bisa menambahkan kepada saudara. Tetapi jika saudara tidak bisa bersyukur, saudara akan selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Saudara menggerutu, saudara merasa cemburu, iri hati daripada orang lain. Saudara, Tuhan tidak bisa menambahkan kepada saudara. Mulailah berdoa dengan hati bersyukur. Siapa berkata amin. Nah, kedua saudara, prinsip keduanya yang Yesus bagikan kepada murid-muridnya adalah demikian. Saat kalian berdoa, katakanlah, datanglah kerajaanmu. Nah, secara komplitnya di Matius pasal 6, saudara, doa Bapa kami bunyinya adalah, Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu. Dan datanglah kerajaanmu. Dan saudara sama-sama baca bersama dengan saya bagian keduanya. 1, 2, 3. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, apa artinya saat kita berdoa, kita harus berdoa untuk berdoa kepada Tuhan, datanglah kerajaanmu. Saudara, datanglah kerajaanmu artinya saat kita berdoa, Tuhan ingin kita untuk percaya dan beriman, untuk berdoa supaya elemen-elemen kerajaan Allah dimanifestasikan, dinyatakan di bumi seperti di surga. Karena pada saat Yesus mendeklarasikan dia telah tiba di Matius pasal 4 ayat 17, dia berfirman, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah datang. Artinya saudara, Yesus saat dia datang di muka bumi ini, di bulan Natal nanti, dia mendeklarasikan bahwa apa yang ada di dalam kerajaan surga, kita yang ada di bumi mampu juga bisa menikmatinya. Artinya saat kita berdoa, Tuhan ingin kita untuk percaya, ya, supaya elemen-elemen kerajaan surga dinyatakan di dalam kehidupan kita. Artinya saat saudara sedang sakit, saudara harus berdoa dan percaya supaya kesembuhan, penyembuhan bisa terjadi. Saat saudara sedang mengalami pergumulan, saudara harus percaya dan berdoa supaya mujizat bisa terjadi. Saat saudara sedang mengalami kondisi krisis keuangan, Tuhan ingin kita untuk mendatangi tahta kasih karunia-Nya untuk mendapatkan pertolongan pada waktu yang tepat bagi saudara, supaya ada solusi yang terjadi, supaya Tuhan mampu memutarbalikkan kondisi saudara. Siapa berkata amin. Tetapi ya, pada saat kita berdoa dan percaya penuh supaya mujizat bisa terjadi karena kerajaan Allah sudah datang di antara kita, banyak orang Kristen tidak menerusi doanya dengan bagian yang kedua. Karena saudara, mereka hanya berhenti di your kingdom come. Jadi mereka saudara memiliki satu pandangan. Saat saya berdoa, Tuhan mau tidak mau harus memenuhi segala doa saya. Apa yang dia janjikan kepada kita harus terwujud. Dan oleh sebab itu, karena konsep doa kita tidak sempurna atau tidak komplit, kita akhirnya saudara tersandung di bagian yang pertama di sini. Saat kita berdoa dan percaya penuh bahwa mujizat bisa terjadi, tetapi bagaimana saat kita berdoa, doa kita tidak dijawab. Banyak orang Kristen saudara, imannya tersandung dan kecewa kepada Tuhan, apalagi waktu pada saat COVID. Saat mereka melihat kondisi yang begitu mencekam, dan mereka berdoa dan percaya penuh, total, supaya mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, tetapi hal tersebut sama sekali tidak terjadi. Atau barangkali di antara kita yang masih juga
menunggu wujudnya janji Tuhan bagi kehidupan kita. Masih juga sekian lamanya menunggu, belum juga terjadi. Banyak orang Kristen yang akhirnya saudara imannya tersandung. Dan banyak yang akhirnya tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tetapi saudara, Yesus di sini sedang membagikan kepada kita, jikalau kita imannya mau dewasa, kita harus berdoa secara komplit. Jadi pertama, yes, believe for a miracle. Who can say amen? Tetapi secara bersamaan juga berdoa. Apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bukannya kehendak saya, tetapi kehendakmu lah Tuhan. Saudara, artinya walaupun kadang doa saudara masih juga belum terjawab, kita harus belajar untuk tunduk dan berserah kepada kehendak Allah untuk kapan dan bagaimana jawabannya datang di dalam kehidupan kita. Nah, disinilah saudara, ini yang akan membawa kita untuk menjadi lebih lagi dewasa di dalam Tuhan. Yaitu kita belajar untuk berserah. Kapan terwujudnya janji Allah? Bagaimana janji Allah dijadikan di dalam kehidupan kita? Itu adalah bagiannya Tuhan. Itu adalah kehendaknya Tuhan. Dan disinilah kita sebagai orang Kristen harus berserah dan terus percaya. Oh, siapa yang berkata amin? Saudara, baru 2 bulan yang kemarin, salah satu pendeta kami, kolega saya, yang baru umur 50 tahun, akhirnya meninggal dunia setelah 4 tahun, sejak 2017 mengidap kanker. Di tahun 2017 beliau mengidap kanker. Dan sudah ketahuan stadium 4. Dan saudara, sejak itu kita semua berdoa. Dan kita semua percaya total, penuh, supaya beliau disembuhkan, mujizat terjadi. Saudara, perjalanan 4 tahun tersebut ada suka dan dukanya. Ada naik dan juga ada turunnya. Ada beberapa mujizat-mujizat yang terjadi. Ada beberapa saudara setback yang dia juga alami. Tetapi saudara, ujung-ujungnya, saudara, di tahun 2023 ini dia akhirnya meninggal dunia. Sebelum dia meninggal, saudara, dia berkata kepada anak-anaknya dan juga istrinya dan kepada kita semuanya, saya tidak pernah menyalahkan Tuhan. Saya juga tidak akan kecewa kepada Tuhan. Karena walaupun saya berdoa dan percaya penuh untuk mujizat bisa terjadi di dalam kehidupan saya, namun jikalau walaupun mujizat tidak terjadi, saya tahu kehendak Allah adalah saya disembuhkan di surga, bukan di bumi. Ayo kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan. Masalahnya kita sebagai orang Kristen bisa terima atau tidak? Bisa terima kehendak Allah atau tidak? Saudara, sampai kita bisa terima kehendak Allah, kita tidak akan bisa bertumbuh untuk menjadi dewasa imannya di dalam Tuhan. Tetapi jikalau kita hari ini mau belajar berserah dan percaya bahwa kehendak Allah walaupun tidak sesuai dengan gambaran kita, tetapi kita tetap percaya, tetap lebih indah bagi kita dan baik untuk kita, kita akan bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Dan kita tidak akan menjadi orang Kristen yang gampang goyang, yang gampang dibawa arus oleh situasi yang ada di luar. Kita akan menjadi orang Kristen yang kuat, berakar di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan ingin bangun di dalam gerejanya. Umat Kristen yang dewasa imannya. Ayo kita beri kemuliaan terbaik sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Saudara barangkali menanyakan kepada Pastor Aris, Pastor Aris, apakah ini adalah konsep diri kamu sendiri yang kamu sedang bagikan kepada saya? Bukan saudara, konsep ini adalah konsep yang semua orang tahu, yaitu adalah sebuah konsep teologi, the already and the not yet. Jikalau saudara membaca dan Google saudara, the theological concept of the already and the not yet, saudara akan belajar dan sadar bahwa the kingdom of God has already come, but the full consummation of His kingdom will only come at the end of the day. Jadi saat ini Tuhan ingin kita untuk terus tetap percaya untuk mujizat. Tapi akan ada satu hari nanti kita tidak perlu lagi mujizat.
Karena pada Yesus datang kedua kalinya, kita tidak akan pernah merasakan sakit, kita tidak akan mengalami maut, kita akan mengalami kesempurnaan. Ayo kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan. Tapi itu adalah event yang akan datang, bukannya event yang sudah datang. Yang event yang sudah datang adalah janji Yesus bagi kita, bahwa sebagian daripada kerajaan Allah sudah ada di antara kita. Dan kita sebagai orang Kristen harus percaya dan mengaminkan, nyatakan di dalam kehidupan kita ini. Kerajaan surga yang ada di surga dinyatakan di bumi seperti di surga. How many you can say amen? Nah, itu sebabnya kita sebagai orang Kristen harus belajar untuk berdoa, bukan hanya untuk mendapati berkat. Kita berdoa untuk supaya hubungan kita dengan Tuhan lebih erat dan intim dan lebih kuat. Itu adalah posisi kita dan the reason why we must pray. Nah, oleh sebab itu Yesus memberikan kita sebuah pelajaran di Lukas pasal 18 ayat pertama. Ayo kita lihat di sana saudara. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara, jika saudara pulang dan baca saudara Lukas pasal 18, ini adalah sebuah perumpamaan di mana seorang janda ya, itu dirugikan oleh seorang hakim yang korup. Dan oleh karena dia tidak jemu-jemunya menghampiri sang hakim untuk minta dibenarkan, Alkitab berkata, oleh karena wanita ini tidak jemu-jemunya mendatangi sang hakim akhirnya membenarkan beliau. Nah saudara, kita ya melihat perumpamaan ini dan mendapatkan sebuah kesimpulan di mana ini adalah sebuah metode. Ini adalah sebuah rahasia, ya, di mana jikalau kita melakukan hal yang sama, ujung-ujungnya apa yang kita mau Tuhan akan putar balikan hatinya untuk memberikannya kepada kita. Tetapi saudara, ini adalah keliru. Karena jikalau kehendak Tuhan bagi kita, dan siapa setuju kehendak Tuhan bagi kita itu lebih baik daripada pikiran kita dan gambaran kita sendiri. Siapa berkata amin. Saudara, jikalau kita sincerely feel that this thing is good, tetapi Tuhan merasa ini tidak baik buat kita, artinya we can be sincere but we are sincerely wrong. Oke, ya. So we can be sincere. Kita yakin, tapi keyakinan kita itu tetap keliru. Nah, oleh sebab itu kita harus belajar untuk bersandar kepada Tuhan, karena kehendak Tuhan itu melebihi kehendak kita, lebih baik untuk kita. Nah, di sini saudara, pelajarannya adalah bukannya kita tidak jemu-jemu berdoa supaya Tuhan memutarbalikkan hatinya untuk kita, bukan. Pelajarannya di sini adalah Tuhan hanya berkata kepada kita, kamu sebagai orang Kristen tetap percaya, tidak jemu-jemu berdoa sampai akhir. Nah, kapan terwujudnya janji Tuhan? Bagaimana? Di mana? Itu adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Siapa yang berkata amin? Tapi tugas kita adalah tidak jemu-jemu berdoa, tidak putus asa, terus beriman. Karena ini adalah bagian supaya kita bisa lebih lagi dewasa imannya. Ini adalah caranya Tuhan. Nah saudara, mari kita lihat. Yesus berkata, saya memberikan perumpamaan ini untuk menegaskan. Nah artinya saudara, dia ini sedang menegaskan sebuah pelajaran di Lukas pasal 17 ayat 20. Jadi di Lukas 17 ayat 20 dia memberikan sebuah pelajaran, dan setelah itu di Lukas 18 dia memberikan perumpamaan untuk menegaskan pelajaran yang dia sampaikan di Lukas pasal 17. Saudara masih follow saya? Amin. Nah, pelajaran apa yang dia berikan kepada murid-muridnya dan orang Farisi di sana di Lukas 17? Nah, kita bisa lihat di sini. Alkitab berkata, atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya
kerajaan Allah ada di antara kamu. Saudara lihat judul daripada pasal tersebut. Judulnya adalah kedatangan kerajaan Allah. Jadi saudara, pemikirannya itu sama dengan kapan kedatangan kerajaan Allah atau kapan doa kita dijawab oleh Tuhan. Kapan janji Tuhan bisa terwujud di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan ingin kita berdoa untuk datang kerajaan Allah di bumi seperti di surga saat kita berdoa. Nah, saudara, banyak orang Kristen itu seperti yang di sini orang Farisi mengatakan kepada Yesus atau bertanya kepada Yesus, Tuhan, beritahu kepada kami dong tanda-tanda kapan datangnya kerajaan Allah. Saudara, disinilah banyak orang Kristen yang datang kepada Tuhan ke gereja untuk mencari tanda daripada mencari Tuhan. Dan saudara, jikalau mereka tidak memiliki sebuah kepastian, mereka tidak mau menaruh iman mereka kepada Tuhan. Nah, jikalau iman kita dengan Tuhan seperti ini artinya kita masih belum bisa dewasa di dalam Tuhan. Karena saudara, kedewasaan memerlukan kepercayaan. Kepercayaan kepada sosok pribadi Tuhan. Nah, di sini saudara, kita harus percaya. Tetapi saudara, banyak orang Kristen yang tidak mau percaya. Karena percaya itu lebih sulit daripada mendapatkan tanda. Lebih enak mendapatkan tanda. Karena jikalau saya mendapatkan tanda, saya paling sedikit mendapat sedikit kepastian. Ya kan, benar dalam saudara. Nah, oleh sebab itu saudara, banyak orang yang datang ke gereja hanya ingin melihat sosok pribadi di panggung yang kuat, dahsyat, hebat, atau sakti. Daripada mencari Tuhan yang lebih sakti daripada dia. Karena manusia kita bisa melihat, kita bisa pegang, kita bisa mendengar, seakan-akan mendapatkan atau memberikan kepada kita sedikit kepastian. Tetapi Yesus berkata kepada kita, datangnya kerajaan surga itu tidak bisa saudara ditentukan oleh sebuah tanda. Dan dia berkata saudara, ayat 25, tetapi ia anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Tetapi saudara, baiknya Yesus adalah demikian. Walaupun dia sadar dan dia tahu bahwa kita harus percaya kepada Tuhan dan tidak mengandalkan tanda, Tuhan sadar saat kita sedang menunggu jawabannya Tuhan dan kita tidak ada keyakinan, tidak ada kepastian, kita banyak mengalami pergumulan. Kita banyak mengalami kesesakan. Dan Tuhan sadar bahwa kita saat menunggu jawabannya Tuhan akan mengalami kesusahan. Dan siapa setuju menunggu jawaban Tuhan itu sulit dan sangat susah? Siapa berkata amin? Dan Tuhan sadar. Dan oleh sebab itu dia telah datang untuk menggantikan kita sebagai juru selamat kita. Supaya apa yang manusia semua alami dan rasakan, dia pun juga pernah alaminya dan rasakan untuk kita semuanya. Jadi dia ini benar-benar adalah juru selamat kita yang benar-benar mengerti kondisi hati kita, pergumulan kita semuanya. Dia mengerti. Tetapi karena dia sudah mengalahkan maut, dia sedang encourage kita semua juga. Jikalau dia sudah mengalahkannya, kita pun di dalam Roh Kudus juga mampu mengalahkan segalanya. Siapa yang berkata amin? Ayo kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Karena dia sudah menggantikan kita. Dia juga pernah merasakannya bagi kita. Dan dia berkata demikian, guys, PRJ, jangan putus asa. Saya tahu, saya sadar, dan saya mengerti perasaan kamu. Tetapi jangan putus asa. Karena Tuhan pasti akan membenarkan kalian. Seperti halnya wanita ini. Saat saudara tidak jemu-jemu berdoa. Saat saudara tidak putus asa. Saat saudara terus percaya kepada Tuhan dan tidak lagi mau gampang mundur dari Tuhan. Nah, setelah itu saudara, Yesus memberikan kepada kita sebuah contoh. Jadi dia berkata demikian. Sama seperti terjadi pada zaman Nuh. Katakan bersama-sama dengan saya, zaman Nuh. Demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia.
Mereka makan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh. Katakan dengan saya, hari Nuh. Masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Yesus memberikan kita sebuah contoh. Sama seperti halnya zaman Nuh. Saudara, apa itu zaman Nuh? Zaman Nuh dalam bahasa Inggrisnya is called the days of Noah. Dan ini mengindikasikan kesesakan yang kita semua alami akibat lamanya durasi di saat menunggu jawaban Tuhan terwujud di kehidupan kita. Karena Nuh tidak tahu kapan dan bagaimana janji Tuhan akan terwujud. Dia hidup berkesulitan dan sengsara karena setiap hari dia diolok. Karena saat dia menunggu janjinya Tuhan belum juga terjadi, setiap hari dia mengalami kesusahan. Saudara, dia taat kepada perintah Allah untuk membangun bahtera. Tetapi belum pernah melihat air bah itu apa. Saat tetangganya saudara melewati rumahnya, mereka tanya kepada Nuh, "Nuh, lu lagi ngapain?" "Gue lagi bangun bahtera." "Kenapa mau bangun bahtera?" "Karena Tuhan janji satu hari nanti akan ada air bah." "Apa itu air bah, Nuh?" Dia akan jawab, "Gue juga nggak tahu." Ya udah, kalau misalnya lu nggak tahu apa itu air bah, dan lu bilang ada Tuhan yang suruh kamu, gue percaya deh, gue tunggu apakah you benar atau tidak. Tetapi saudara, setiap hari Nuh menunggu supaya merasa dibenarkan. Tetapi saudara, sama sekali janji Tuhan tidak terjadi. Tahu nggak berapa lama Nuh harus menunggu sampai dia akhirnya dibenarkan? Berapa lama tahu nggak saudara? 120 tahun. 120 tahun. Dia menunggu sampai akhirnya air bah datang. Saudara, apakah kita mampu untuk menunggu 120 tahun? Artinya ada kemungkinan janji Tuhan tidak terwujud pada saat saudara masih hidup. Hanya bisa terwujud di generasi berikutnya. Tetapi apakah saudara masih tetap percaya dan terus percaya dan tidak gampang mundur dari iman saudara? Siapa yang berkata amin? Dan saudara, akhirnya hari Nuh tiba. Hari Nuh adalah hari di mana janji Tuhan akhirnya terwujud. It is called the day of your deliverance, the day of your answered prayer. Dan secara tiba-tiba, secara tidak bisa diprediksi, tidak juga bisa ditentukan kapan. Karena saudara, semuanya ini itu sesuai dengan kehendak Allah, bukannya kehendak kita semuanya. Tetapi saudara, begitu Tuhan membenarkan saudara, Dia hanya memerlukan satu hari untuk membenarkan saudara dari 120 tahun kesusahan saudara semuanya. Siapa bisa berkata amin? Dan saudara, apa yang Nuh harus lakukan? Apa yang dicontohkan oleh Nuh? Tidak jemu-jemu percaya dan berdoa. Oh, siapa berkata amin. Saudara, satu lagi. Setelah itu saudara, Yesus berkata kepada mereka. Lukas 17 ayat 20. Right? Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahir dia. Dan saudara, setelah itu dia memberikan contoh keduanya. Setelah Nuh, dia memberikan contoh keduanya dengan kehidupan Lot. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot, pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan, api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Saudara, jikalau kita melihat contoh Nuh, kita bisa mengerti kesesakan Nuh saat dia menunggu janji Tuhan terwujud setelah 120 tahun dan akhirnya air bah datang. Tetapi jikalau kita melihat Lot, kita akan pikir, right, apa kaitannya kehidupan Lot dengan contoh Yesus ingin bagikan kepada kita hari ini? Karena saat kita melihat Lot, kita memandang Lot sebagai orang yang serakah, orang yang kehidupannya tidak benar. Tetapi apakah demikian Alkitab memandang Lot? Saudara, kenyataannya tidak. Kita lihat saudara di 2 Petrus. Dan ini adalah ayat yang terakhir, ayat terakhir yang kedua. 2
Di 2 Petrus pasal 2:5-8, Alkitab berkata, jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, righteous Lot. Karena jikalau orangnya karakternya tidak baik, tetapi dia percaya kepada Tuhan, darah Kristus membenarkan orang tersebut. Nah saudara, dan Alkitab berkata, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Saya percaya saudara bisa mengidentify dengan Lot. Karena saudara, saat ini gereja juga sama dengan kondisinya Lot. Setiap hari kita melihat dunia sedang tidak baik-baiknya. Dan bukan dengan itu saudara, dunia makin hari makin kacau. Manusia makin hari makin membuat keputusan yang sama sekali tidak masuk akal. Dan membawa banyak penderitaan di muka bumi ini. Saudara sebagai umat Kristen, saudara tahu dan saudara sadar setiap hari saat saudara membaca surat kabar. Benarkah saudara? Karena keputusan-keputusan mereka ini berlawanan dengan prinsip Allah. Dan kita yang orang Kristen yang tahu dan sadar, sama juga dengan Lot, kita merasa tersiksa. Kita setiap hari berdoa supaya dunia diselamatkan, dunia dibenarkan. Kita berdoa supaya Tuhan bekerja, jamahan Tuhan bekerja. Api Roh Kudus melawat dunia supaya kekacauan bisa berhenti. Damai sejahtera bisa terwujud dinyatakan. Tetapi kenyataannya adalah setiap hari kita merasa tersiksa. Karena setiap hari pada saat kita melihat kondisi dunia makin kacau. Makin hari makin merasa jauh untuk melihat kondisi dunia untuk bisa menjadi baik. Tetapi Tuhan hari ini mengencourage kita semuanya. Jangan putus asa gereja Tuhan. Jangan putus asa umat Kristen. Haleluya. Ayo kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan. Tetaplah berdoa. Tetaplah percaya. Tetaplah berdiri di atas iman. Jangan ikut-ikutan. Tetaplah untuk percaya di atas Yesus Kristus. Jangan berpaling dan melawan dia. Jangan ikut-ikutan arus. Jangan ikut-ikutan budaya dunia. Jangan ikut-ikutan pikiran dunia. Jangan saudara. Walaupun seakan banyak masa yang mengikuti mereka. Tapi saudara, masa bukan penentu bahwa mereka sedang hidup di dalam kebenaran. Truth is never measured by quantity. Who can say amen? Saudara, truth can only be found in Jesus Christ. Dan disinilah saudara, Yesus sedang mendorong kita semuanya. Jangan jemu-jemu berdoa. Jangan putus asa. Teruslah berdiri di atas firman Tuhan. Walaupun kadang kita melihat dunia seakan sama sekali tidak makin hari makin membaik. Tetapi jikalau saudara terus percaya, akan ada satu hari Lot, di mana semua akan dibenarkan oleh Tuhan. Jadi yang pertama, Nuh adalah untuk kita secara pribadi. Jangan putus asa saat saudara sedang menunggu jawaban Tuhan. Karena pasti akan dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi datangnya, terwujudnya janji Tuhan tersebut, itu bukan kehendak saudara, kehendaknya Tuhan. Tetapi Tuhan sudah janji, pasti akan dibenarkan. Walaupun barangkali bukan di muka bumi ini, tetapi yang pasti saat kita masuk ke surga, segalanya saudara akan melihat, semuanya akan dibenarkan. Oh haleluya, amin. Dan yang kedua, sebagai gereja, kita melihat kondisi dunia. Sebagai umat Kristen, kita melihat kondisi dunia. Jangan putus asa, jangan takut, jangan khawatir. Terus percaya, terus berdiri di atas firman.
Karena satu hari nanti Tuhan pasti akan membenarkan umatnya. Siapa yang berkata amin? Oleh sebab itu, ayat terakhir bagi kita semuanya. Lukas pasal 18 ayat 7. Ayo kita semua baca ayat ini sama-sama setelah kita mengakhiri ibadah hari ini. 1, 2, 3. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah yang mendapati iman di bumi? Kapan datangnya manusia, anak manusia? Kita tidak tahu. Kehendak Allah. Kapan datangnya jawaban doa kita? Kita tidak tahu. Itu adalah kehendak Allah. Tetapi pada saat dia datang, pastikan iman kita masih utuh, masih murni di dalam Tuhan. Amin. Ayo kita bangkit berdiri sama-sama saudara. Oh haleluya. Siapa hari ini telah diberkati oleh firman Tuhan? Siapa hari ini ingin menjadi lebih lagi dewasa imannya di dalam Tuhan? Siapa ingin tidak mau lagi kekanak-kanakan imannya? Saudara, jangan datang ke gereja untuk hanya mau diberkati. Jangan cari berkat. Cari Tuhan. Saudara cari Tuhan, berkat pasti ada. Jangan datang. Kalau misalnya hanya ada berkat baru saya datang. Jangan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Maka segalanya akan ditambahkan kepada saudara. PRJ, saat kekristen-kristenan sudah lewat. Main-main gereja juga sudah lewat. Karena dunia makin hari makin kacau. A divided world needs a united church. So, hari ini, ayo kita sama-sama bertekad untuk mau lagi lebih dewasa di dalam Tuhan. Amin, haleluya, right? Ayo kita angkat tangan, kita berdoa dalam bahasa roh. Kita berdoa dalam bahasa roh. Ayo kita berdoa saudara. Mulailah berdoa. Mulailah membuka mulut saudara. Mulailah mengangkat tangan saudara. Membuka hati saudara. Mengutarakan isi hati saudara. Dia berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin lebih lagi dewasa imannya. Haleluya. PRJ, pagi hari ini sebelum kita selesai, saya ingin berdoa untuk saudara. Mata tertutup, kepala tertunduk. Dan hari ini barangkali ada di antara kita yang sudah merasa kecewa kepada Tuhan. Dan sudah mulai ragu dan hampir dan mau mundur dari Tuhan untuk tidak mau lagi percaya. Karena saudara merasa kecewa. Saudara merasa saudara sudah menunggu lama, masih juga belum terjadi jawaban doa janji Tuhan. Dan saudara hari ini sudah mulai merasa ragu. Hari ini saudara, jangan kecewa, jangan ragu. Ayo tetap berdiri dan tidak putus asa. Dan jikalau ini adalah pergumulan saudara, saya ingin berdoa untuk saudara. Karena Tuhan sungguh mengasihi saudara. Dalam hitungan yang 3, angkat tangan saudara. 1, 2, 3, angkat tangan saudara. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang telah diangkat. Tuhan, Engkau tidak menghakimi mereka, tetapi Engkau malahan sungguh mengasihi mereka. Dan hari ini Tuhan, saya berdoa Roh Kudus menjamah mereka, mendekat dengan mereka, dan memulihkan hati mereka. Dan supaya hari ini Tuhan, mereka mendapatkan sebuah pewahyuan lewat firman-Mu. Untuk bersandar kepada firman dan kepribadian Kristus. Daripada berkat dan kenikmatan, keenakan pribadi. Tuhan, saya berdoa hari ini Engkau akan memulihkan mereka. Secara jasmani, secara pikiran, secara rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, saat mereka berserah kepada Tuhan, kepada Engkau, atas pergumulan mereka dan kesesakan mereka, saya berdoa Tuhan, Engkau akan membawa mujizat bagi mereka. Engkau akan menjawab doa mereka dengan atau lewat kehendak-Mu. Engkau sungguh mengasihi PRJ. Dan Engkau memakai gereja ini untuk menjadi dampak di kota Jakarta. Kami berdoa dan kami percaya. Semua yang percaya mengatakan amin. Kita beri kemenangan terbaik bagi Tuhan. Haleluya. PRJ, terima kasih dan Tuhan memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini.
Tuhan Yesus, Bapa yang dalam sorga, Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan Yesus yang begitu menguatkan kami Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi rema Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan Yesus kami mengatakan kami buat hambanya Tuhan. Terima kasih Yesus kau telah kirimkan Pastor Aris Dukanain ke tempat ini Tuhan. Berikan terus hikmat Tuhan kepada beliau Tuhan Yesus. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan Yesus. Berkati juga untuk istri, anak-anaknya Tuhan Yesus senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak-anak kami dalam seluruh dunia Tuhan. Berikan kepintaran 10 kali lipat daripada anak duniawi. Jemaat GBPR Jangan Kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan untuk selama-lamanya. Bagi sudah terima berkat, mari katakan amin. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita, bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini, melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus.
Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.